Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mempelajari ilmu Allah sekaligus berusaha untuk menghijrahkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menghijrahkan hati kita dari dunia menuju akhirat, menghijrahkan hati kita dari kesempitan menuju kepada kelapangan, menghijrahkan hati kita dari kesulitan menuju kepada kemudahan, menghijrahkan hati kita dari neraka menuju surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita sudah pernah membahas dalam hijrah ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bukakan pintu rahmatnya, semoga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya, semudah kita mempelajarinya, semudah kita mendengarkannya, semudah saya menyampaikannya insya Allah, semudah teman-teman mendengarkannya insya Allah. Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna iman seseorang, tidak beriman seseorang sampai ia dapat mencintai orang lain sebagaimana, sampai ia dapat mencintai orang lain seperti mana sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Suka terhadap orang lain sesuatu yang dia suka untuk dirinya sendiri. Minal khair, dari kebaikan. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada banyak sekali hadis-hadis yang menggabungkan antara akhlak yang solehah dengan iman. Banyak sekali. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga kan bagian dari akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar, berkata baik, atau kalau tidak diam. Antara iman sama akhlak ini seringkali digabungkan. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sama. Maksud saya seperti ini. Allah tidak berkata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia banyak membaca Al-Qur'an. Itu kan sesuatu yang jelas. Baca Al-Qur'an hubungan langsung antara kita dengan Allah, hubungan langsung antara kita dengan hari akhir. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari akhirat. Itu semua kita sudah memahaminya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak meninggalkan sholat misalnya. Itu sesuatu yang kita dapat mudah memahaminya. Tapi ini Nabi Muhammad mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini kan antara iman dengan akhlak, begitu ya. Kenapa seringkali digabungkan? Karena ternyata orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang paling sempurna keimanannya.
Orang yang sempurna keimanannya di sini maksud saya adalah orang yang tidak lagi melihat si fulan sebagai si fulan, tapi melihat si fulan sebagai hambanya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika kita punya bos, kita punya atasan, kita misalnya bekerja di sebuah perusahaan, kita punya atasan yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, sangat kita harapkan dia nggak memecat kita, nggak mem-PHK kita. Orang yang begitu baiknya luar biasa, sering kasih kita bonus, sering kasih kita hadiah dan lain-lain sebagainya. Satu hari misalnya, dia kemudian bilang sama kita, saya akan kirimkan sama kamu utusan saya, atau anak saya atau siapapun, untuk untuk kamu beri dia sesuatu, misalnya gitu ya, untuk ngobrolin masalah apa misalnya atau apapun. Ketika dia datang, kita tidak melihat dia sebagai si fulan itu, mau anaknya kecil kek, ternyata yang dikirim adalah orang anak kecil misalnya gitu ya, atau misalnya orang yang dikirim itu orang yang cacat misalnya, atau yang dikirim itu orang yang seperti apapun. Kita ngadepin dia nggak sama dengan ketika kita ngadepin, mohon maaf nih, ceritanya yang dikirimin rada-rada budak misalnya kita kalau ngadepin orang budak kan suka rada naik darah kan gitu ya, kita ngomong gini, apa maksud saya begini loh, apa misalnya gitu kan naik darah tuh. Tapi ketika kita ingat bahwa ini adalah utusan dari bos saya, ini adalah orang yang nanti akan menyampaikan kepada bos kita apa yang kita sampaikan, bagaimana perlakuan kita kepadanya, sehingga nanti akan bermasalah bukan sama dianya, tapi masalah sama bosnya. Kita akan lebih berakhlak kepada dia, bukan begitu? Kita akan muliakan dia, budak-budak, tapi kita bilang, maksud saya seperti ini, gimana kalau saya tulis aja misalnya. Atau ada cara-cara yang manis kita akan perbuat kepada orang tersebut, bukan karena kita lihat dianya, tapi karena kita lihat yang mengutusnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak hamba-hamba Allah SWT berakhlak begitu mulianya, karena mereka tidak melihat kepada orang yang dia berakhlak dengannya, akan tetapi dia melihat kepada siapakah Tuhan mereka semuanya. Kita berbuat sama mereka sebagai pergaulan kita kepada Allah SWT. Kita berhubungan dengan mereka sebagai hubungan kita dengan Allah SWT, karena mereka adalah hamba-hambanya Allah. Saudaraku sekalian, mereka adalah orang-orang dengan akhlak-akhlak yang luar biasa. Mari kita contoh. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang paling mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, manusia yang paling mengajarkan kita budi pekerti paling luhur, maha luhur, paling indah, luar biasa. Sampai Allah berkata tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya kepada manusia begitu indah karena beliau melihat manusia sebagai hamba-hambanya Allah. Dan beliau adalah seorang yang diutus Allah SWT untuk menyampaikan agama. Beliaunya merupakan perwakilan Allah, dan beliau melihat hamba-hambanya ini sebagai hamba-hambanya Allah SWT. Beliau lihat manusia yang ada di sekelilingnya hamba-hambanya Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah terdengar memaki orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya mencaci orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya berkata kasar tentang orang lain. Bukan hanya kepada orang, bukan hanya kepada orang, bahkan ma'aban Nabi ta'aman qat, Nabi tidak pernah mencela bahkan makanan sekalipun. Ini ishtahu akalah wa in karihahu tarkah. Bayangkan ini, bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya tidak mengerti cara mencaci, sepanjang hidupnya dia tidak pernah memaki, sepanjang hidupnya dia tidak pernah berkata kasar kepada orang lain, memarahi orang lain, nggak pernah sama sekali alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau tidak pernah mencaci makanan. Kalau beliau suka beliau akan makan, kalau beliau tidak suka beliau hanya tidak makan, begitu aja. Tidak terlihat bahkan dari raut wajahnya seperti beliau tidak suka gitu, nggak ada ceritanya. Nabi disuguhkan
yang ada bawang-bawang mentahnya. Nabi nggak makan, gitu aja, nggak dicaci maki habis-habisan. Ini makanan bikin mulut bau nih, kenapa disuguhin sama saya begini segala macam. Nggak ada, tidak akan pernah terdengar yang seperti itu. Alaihi salatu wassalam. Indah luar biasa, indah luar biasa, karena beliau sangat merasakan bahwasanya perlakuannya kepada setiap orang adalah perlakuannya kepada Allah, adalah perlakuannya kepada Allah. Berhenti di sebuah pohon, di dekat sebuah pohon, beliau beristirahat tidur. Di situ sahabatnya melihat Nabi Muhammad tidur lelap di pohon, di bawah pohon. Mereka semua kemudian menjauh karena khawatir mengganggu tidur Nabi Muhammad alaihissalam. Datang musuh Allah yang namanya Da'tu. Dia ambil pedangnya Nabi yang memang tergeletak di situ. Dia buka pedang Nabi itu, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi, penuh kebencian kepada Nabi. Pas di leher Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Muhammad. Nabi buka mata, pedang pas di lehernya. Manil ladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Siapa bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Subhanallah, Nabi melihat pedang di situ, Nabi melihat Da'tur di situ, faham urusan bahwa ini adalah drama dengan sebuah skenario yang sutradaranya adalah Allah yang telah mengutusnya. Kan begitu? Ini kalau kita bisa pahamin ini nih dalam segala urusan, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah pemeran-pemeran drama yang skenarionya telah ditulis oleh seorang sutradara, oleh satu sutradara namanya Allah. Mudabbir likulli syai', ma min sama'in fil ard was sama', ma min syai'in fis samawati wal ard. Tidak ada segala sesuatu yang ada di atas inilah wa yusabbih bitasbih, kecuali semuanya mensucikan Allah, semuanya patuh, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memahami itu. Da'thur tidak akan bisa menggerakkan pedangnya kecuali dengan izin Allah. Da'thur tidak ada kemudian pedangnya sampai di lehernya kecuali dengan izin Allah. Maka ketika Nabi kemudian ditanya seperti itu, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ketika ditanya seperti itu, Nabi kemudian menjawab, siapa yang membunuh kamu wahai Muhammad? Allah. Subhanallah. Kata-kata itu kemudian membuat pedang Da'tur jatuh untuk mengajarkan kepada Da'tur, yang kamu gituin dia paham bahwa dia berada dalam kehendak Allah, tapi kamunya nih Da'tur, aku hendak mengajarkan kepadamu, kata Allah, bahwa segala sesuatunya tidak berada dalam kendalimu. Begitu dengar Allah, Da'turnya kemudian di luar kendalinya, pedangnya jatuh. Sebab kalau di kendalinya dia nggak mau pedangnya jatuh kan. Jaim banget dong, abis begitu kemudian jatuh pedangnya. Malu banget dong, sebenarnya gengsi kan. Subhanallah, Allah mengajarin nih, sesuatunya nggak dalam kendalimu wahai Da'tur, langsung jatuh pedangnya. Diambil balik sama Nabi Muhammad alaihissalam sebagai menjalankan perannya, menjalankan skenarionya, dihadapkan balik kepada Da'tur. Dan kamu Da'tur, siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Gak ada Muhammad, kecuali jika kamu mau memaafkanku. Da'tur melihat Nabi Muhammad sebagai seseorang bernama Muhammad. Dia tidak melihat Nabi Muhammad sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan peran. Makanya Da'tur ketika ditanya siapa yang bisa tolong kamu, dia nggak jawab Allah Muhammad. Dia nggak gitu, karena dia nggak ada Allah dalam hatinya. Teman-teman saudariku sekalian, Nabi kemudian menyarungkan kembali pedang tersebut ke tempatnya, ke sarungnya, kemudian berkata, pergilah, aku sudah memaafkanmu. Orang-orang yang menjadi begitu pemaaf, begitu mudah memaafkan kesalahan orang, tidak sibuk melihat si fulan sebagai si fulan, si faltan sebagai si faltan, bu ini, bu itu, bu ini, bu itu, mas ini, mas itu, abang ini, abang itu, ini, dia nggak lihat itu, tapi melihatnya sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pemilik akhlak-akhlak paling terpuji di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercintanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Berhubungan dengan siapapun sebagai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Ketika engkau menghijrahkan hatimu kepada Allah, mulailah belajar ini. Mulailah belajar bahwa setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba-hambanya Allah. Tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak ada kemudian kita menjadi begitu tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Kita tidak akan kemudian menghina orang miskin karena kemiskinannya, karena kita paham kaya miskin pengaturnya satu, hina mulia pengaturnya satu. Kita bahkan tidak kemudian menjadi sangat berlebih-lebihan kepada ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kemudian tidak menghinakan ahli maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita paham segala sesuatunya adalah milik Allah. Kita tidak akan kemudian melihat orang ahli maksiat ini, na'udzubillah min dzalik, ini neraka kangennya sama dia nih. Enggak begitu kemudiannya, karena paham sekarang dia kerjain maksiat, akan begitu mudah bagi Allah untuk memberikan jalan taat jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendakinya. Dan ketika saya sekarang dimudahkan untuk mengerjakan taat pun begitu mudah bagi Allah jika hendak mencabut hidayah itu kembali, sehingga kemudian menjadikan kita sebagai ahli maksiat seperti dia itu. Maka bagaimana mungkin saya mencaci sesuatu yang mungkin untuk menjadi saya di kala yang lain. Maka ketika kemudian melihat maksiatan, melihat orang berbuat maksiat, dia hanya akan berdoa, ya Allah, berikanlah hidayahmu kepadaku dan kepadanya. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah yang kau telah anugerahkan kepadaku, dan karuniakanlah hidayah tersebut kepadanya, ya Allah. Hamba-hamba yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia berhubungan dengan sesama manusia, maka kemudian muamalahnya kepada Allah menjadikan dia bermuamalah yang baik kepada orang-orang yang Allah perintahkan dia untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Misalnya Allah secara khusus memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semuanya, tapi Allah bilang, anishkurli wali walidayk, terima kasihlah kepadaku. Oh pasti ya Allah, bukankah segala sesuatunya engkau yang memberikan? Tapi kata Allah, wali walidayk, terima kasih pula lah kepada orang tuamu. Dia kemudian orang-orang yang akhlaknya terpuji, yang muamalahnya kepada setiap manusia adalah muamalahnya kepada Allah, dia akan berterima kasih kepada orang tuanya, bukan atas apa yang dilakukan orang tuanya, tapi karena Allah memerintahkannya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Dia akan berusaha berbakti kepada orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena orang tuanya adalah orang yang memang telah begitu sayang kepada dia, adalah karena begini, karena begitu, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya, sehingga tidak ada bedanya bagi orang tersebut antara orang tuanya adalah orang taat yang luar biasa dengan orang tuanya adalah orang yang bagaimanapun keadaannya, karena ia tidak berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya, ia berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Semoga bisa dipahami dengan mudah, saudaraku sekalian, karena ini sangat penting. Dan ini yang sangat menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah berbeda dengan yang lain-lain. Segala kemuliaan akhlak yang kau lihat dalam diri siapapun, itu disebabkan karena ia memahami hal ini. Orang yang belum memahami hal ini hanya akan terjebak dengan perlakuan orang kepada dia. Dia berbuat baik sama orang lain karena orang tersebut berbuat baik pada dia. Tapi ketika orang tersebut tidak berbuat baik kepada dia, dia pun akan hilang akhlaknya, karena ia berbuat baiknya cuma karena dia itu. Tapi orang yang sudah berbuat baiknya karena Allah SWT, melihat Allah dalam diri setiap hambanya, melihat Allah dalam diri setiap makhluknya, orang ini akan kita lihat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga perilakunya, karena ia tahu bahwa ia tidak bermuamalah dengan manusia, akan tetapi ia bermuamalah dengan Allah. Ia tahu bahwa ia tidak berhubungan dengan manusia, akan tetapi ia berhubungan dengan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka kita pun lihat juga hamba-hamba Nabi Muhammad seperti mana yang tadi saya sudah ceritakan.
Kasih Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Demikian perlakuannya kepada setiap manusia. Ia melihat Allah dalam diri setiap manusia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada satu kisah menarik yang saya juga tuliskan di buku Pilar Cahaya tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah, yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Sayyidina Umar satu ketika dia ada lihat Sayyidina Abu Bakar ini setiap pagi hari habis beres-beres urusan masjid, habis beres-beresan urusan rumahnya, selalu pergi ke satu tempat yang cukup terpencil, yang cukup keluar dari daerah pemukiman Mekah, daerah pemukiman Madinah maksud saya. Ada pergi gitu ya ke satu daerah terpencil, kemudian ada masuk ke sebuah rumah, membuat Sayyidina Abu Umar merasa penasaran. Satu waktu diikuti, ternyata masuk ke sebuah rumah. Pulang Sayyidina Umar, besoknya lagi diikutin lagi, penasaran, pengen tahu nih rumahnya siapa. Apa Sayyidina Abu Bakar kawin lagi mungkin gitu ya, naroin istrinya di istri barunya karena nggak pengen ketahuan orang-orang, atau apalah gitu ya, di sebuah tempat gitu kan, atau apa mungkin, ataukah itu adalah amanat Nabi Muhammad alaihi wasallam, dan hal-hal yang lainnya yang ada dalam pikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai kemudian saudariku sekalian yang saya muliakan, masuk dalam rumah tersebut, lama sekitar 1 jam kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah itu. Begitu Sayyidina Abu Bakar keluar, sudah kira-kiranya cukup jauh, Sayyidina Umar balik masuk ke rumah tersebut, pengen tahu. Rumah yang sangat miskin Papa, rumah yang sangat miskin sekali. Subhanallah. Habis itu kemudian beliau masuk, mendapati ada seorang perempuan tua, sangat tua, buta, dan sudah sangat lemah. Di sudut ruangan disamperin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh Bu, saya mau tanya sama ibu. Iya, katanya. Itu yang tadi laki-laki yang datang kemari, itu siapanya ibu? Barangkali gitu ya, itu ternyata misalnya anak saya dari anak tiri saya misalnya begitu, atau apapun yang masih keluarga, entah itu keponakan, entah itu apa gitu. Katanya ibu tersebut, saya tidak tahu, saya nggak tahu siapa dia. Hanya saja dari sejak waktu yang cukup lama, dia kemudian masuk ke rumah saya, dan setiap hari dia bersihkan rumah saya, dia urusin saya, dia masakin buat saya. Untuk kemudian masakannya itu udah mateng, dia kemudian suapin saya. Habis itu dia cuci-cucikan piringnya, dia kemudian pulang. Setiap hari dia kerjakan seperti itu untuk saya. Itu khalifahnya. Sayyidina Abu Bakar waktu itu menjabat sebagai khalifah. Khalifah itu di atasnya presiden. Kebayang, bisa begitu mulia akhlaknya, karena dia tidak memperlakukan perempuan tersebut sebagai salah satu rakyatnya. Akan tetapi beliau memperlakukan perempuan tersebut sebagai hambanya Allah, yang dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada setiap hamba-hambanya Allah SWT. Luar biasa benar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, ketika ia kemudian menjabat sebagai khalifah pun demikian, karena melihat perilaku-perilaku agung yang dicontohkan Nabi, perilaku agung yang dicontohkan Sayyidina Abu Bakar, beliau pun kemudian mengikutinya. Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, saudariku sekalian yang saya muliakan, satu hari beliau tengah berjalan-jalan, lagi jalan-jalan, tahu-tahu di sebuah perkampungan yang cukup jauh dari perkotaan Madinah, ada laki-laki teriak-teriak. Ada laki-laki tolongin saya, tolongin saya. Sayyidina Umar segera datengin ke situ. Kenapa Pak? Dan Sayyidina Umar pakaiannya tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang khalifah. Dan zaman itu kan juga nggak ada
poster-poster. Jadi orang juga nggak terlalu tahu mukanya Umar bin Khattab itu seperti apa. Cuman kalau kemudian mereka dengar maksudnya nama gitu ya, mereka semua akan tahu bahwa beliau adalah seorang khalifah. Tapi kan memang mereka ini adalah orang-orang yang ketika menjabat sebagai khalifah sekalipun tidak penting baginya bahwa dia adalah seorang khalifah. Tidak melihat khalifah sebagai sebuah kekuasaan, akan tetapi yang dia lihat dari situ adalah sebuah amanat yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akhirnya kemudian ada apa Pak? Pak ada apa Pak? Istri saya mau melahirkan, saya nggak tahu nih mau minta tolong sama siapa, saya tidak bisa melakukannya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, baik Pak sebentar ya Pak ya. Beliau pun kemudian lari. Nggak lama kemudian beliau ambil istrinya di rumah. Ada beliau punya istri yang sangat muda, adalah merupakan putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Sayyidah Ummu Kalthum. Sayyidah Ummu Kalthum ibunda putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidah Fatimah Zahra, itu menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Umur pautnya sangat-sangat jauh sekali. Dan ini juga nih perhubungan yang terjadi di antara para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam dengan ini menikahkan anaknya dengan si ini nikahkan anaknya dengan si ini. Itu adalah merupakan menunjukkan bahwa di antara mereka saling ada menghormati, saling ada cinta, saling ada kedekatan. Tidak seperti sebagian yang orang-orang sampaikan bahwa antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Umar ada ketidakcocokan, apalagi ada permusuhan. Ini orang-orang yang tidak mengenal, paham bahwasanya mereka adalah pemilik keimanan sempurna, karena mereka adalah orang-orang terdidik di bawah asuhan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia ambil kemudian istrinya yang adalah merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kemudian bawa masuk istrinya itu, dibilang ada perempuan mau melahirkan, nggak ada bidannya, saya minta tolong kamu. Lebaik wahai suamiku, lebaik wahai Amirul Mukminin. Beliau kemudian masuk dan dia urusin perempuan tersebut, cucu Nabi Muhammad alaihi salam. Perempuan yang maksudnya di rumah tersebut tuh sangat-sangat sederhana, sangat-sangat miskin. Dia kemudian istrinya ini Sayyidah Ummu Kalthum kemudian berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, bagaimana jika engkau menjerangkan untukku air panas untuk bersih-bersih, untuk ini apa segala macam. Dikerjakan. Sayyidina Umar bikinin air panasnya. Suaminya kebawa panik dan dia nggak sempat nanya ini siapa nih bantuin. Ya Allah, subhanallah. Sampai habis selesai lahir bayinya, dibersihin bayi tersebut oleh Sayyidah Ummu Kalthum. Sampai jadi cakep, bersih bayinya, apa kotor-kotorannya di situ semuanya dibersihkan. Karena orang baru melahirkan kan nggak berdaya sama sekali. Habis semuanya bersih, semuanya cakep, spraynya diganti, ini itu apa segala macam, bayinya dikasihin. Kemudian begitu lahir juga minta deh suaminya untuk mengadani, mengkomati sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Bawa keluar, diadanin, dikomatin, kemudian habis selesai dibawa masuk lagi, dikasihkan kepada anak tersebut, kepada perempuan tersebut. Habis selesai semuanya rapi, mereka kemudian berpamitan dan nggak kepengen juga ngasih tahu gitu ya. Apalagi dengan tambahan nanti kalau ada pemilihan lagi saya ya Allah, ya Allah. Begitu mau keluar dia bertanya, terima kasih, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat kalau saja kalian tidak ada di rumah ini. Kalau boleh saya tahu namamu? Sayyidina Umar mengatakan, anak Umar bin Khattab. Khalifahnya Umar bin Khattab yang itu. Umar bin Khattab yang khalifah. Dia bilang, iya betul, dan ini istri saya Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Thalib, atau Ummu Kalthum bintu Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luar biasa, mengalir air mata haru. Gimana mungkin anaknya begitu lahir yang ngurusin adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Yang ngebidanin adalah khalifah, yang ngebidanin adalah cucu Nabi Muhammad, yang jerangin airnya khalifah.
Kebayang luar biasa, subhanallah. Mereka tidak memperlakukan manusia sebagai si fulan si peltan. Mereka memperlakukannya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang mulia di atas muka bumi ini karena mereka memuliakan setiap manusia. Orang mulia tampak dari kemampuannya memuliakan setiap orang. Dan orang hina tampak dari kemampuannya menghinakan setiap orang. Mau orangnya kayak apapun tinggi kedudukannya, kalau dia hanya menghina-hinakan bawahannya, dia adalah orang hina. Karena orang mulia melihat setiap orang sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memuliakan Allah, ia memuliakan semua hamba-hambanya. Jangankan orang yang biasa, sampai kepada, maksudnya jangankan kepada orang tuanya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya yang memang mereka harus memuliakannya. Bahkan kepada orang non-muslim sekalipun, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun, mereka memuliakannya. Kenapa? Karena melihatnya sebagai hamba-hambanya